Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kebesaran kasih. Biar setiap lutut berteduh dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan. Kalau Bapa di surga yang terjadi manusia meninggalkan segala kemuliaan.
serahkan seluruh hidup kami, tubuh kami, jiwa dan roh kami ya Tuhan. Hati dan kepikiran kami saat ini untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, untuk dibersihkan dan dibasuh dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan saya beri judul Menipu Diri Sendiri. Mari kita baca natsnya di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-18 bagian A. 1 Korintus 3 ayat 18 bagian A, kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama ini. 1 Korintus 3 ayat 18 bagian A. 2, 3. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Saudara saya kasih Tuhan, bagaimana seseorang itu bisa menipu dirinya sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mencoba untuk mendefinisikan apa itu menipu dirinya sendiri. Sudah barang tentu ini bukan secara baku, ini tidak bersifat umum maksud saya, karena memang ini adalah hasil dari perenungan saya. Menipu diri sendiri ialah tindakan yang berkaitan erat dengan perasaan seseorang terhadap apa yang dilakukannya sendiri. Maksudnya begini, orang ini merasa melakukan sesuatu padahal pada hakikatnya itu belum melakukan apapun. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan lebih jelas lagi nanti ketika kita mengikuti poin-poin yang akan kita pelajari. Nah, karena menipu diri sendiri itu berkaitan erat dengan perasaan, maka hari ini kita akan mengupas paling tidak ada 3 perasaan yang dapat dikategorikan sebagai menipu diri sendiri. Yang pertama, merasa beribadah. Kita akan baca dalam Yakobus 1 ayat 26. Silakan dibaca. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, saya yakin orang yang dimaksud oleh Yakobus ini bukannya tidak beribadah. Mereka beribadah, tetapi ibadahnya menjadi sia-sia. Mengapa? Kalau kita melihat ayat 26 itu ada kalimat tidak mengekang lidahnya, dan 27 kalau saudara melihat juga ada kalimat mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, maka kita dibawa kepada ingatan bahwa ibadah yang harus dikerjakan oleh orang Kristen itu meliputi 2 macam ibadah yang seringkali saya ajarkan kepada saudara. Yang pertama adalah ibadah di dalam gereja yang meliputi berdoa, memuji Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan dan membawa persembahan. Ya, jadi hal-hal inilah yang biasa disebut sebagai liturgi gereja yang dilakukan ketika kita beribadah di dalam gereja. Pertanyaannya mungkin timbul, bagaimana dengan hari-hari ini ketika kita mengerjakan ibadah di rumah masing-masing? Selama saudara melakukan itu berdasarkan petunjuk dari gereja, menurut petunjuk dari gereja, saya memberikan petunjuk ya untuk memuji Tuhan terlebih dahulu, berdoa bersama-sama dengan keluarga. Saya memberikan kesempatan untuk saudara bersama-sama dengan keluarga memuji menyembah Tuhan itu selama setengah jam, dari jam 8 sampai jam setengah 9. Setelah itu baru saudara mendengarkan khotbah dari video seperti hari ini. Bahkan ada beberapa rekan jemaat Tuhan yang oleh karena mengasihi dan mencintai Tuhan, mereka datang ke gereja ini membawa persembahannya untuk Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini bisa dikategorikan, sekali lagi ini bisa dikategorikan sebagai ibadah di dalam gereja. Apakah ini cukup? Jawaban saya tidak, belum. Mengapa? Karena kita perlu melakukan ibadah yang lain lagi yang saya namakan ibadah di luar gereja. Apa itu ibadah di luar gereja? Ibadah yang mempraktekkan apa yang telah kita dengarkan melalui gereja itu tadi, melalui ibadah kita itu tadi. Yaitu apa? Melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempraktekkan dalam keluarga dan rumah tangga kita, dalam lingkungan kita sehari-hari, dalam pendidikan kita mungkin, dalam pergaulan kita dan lain sebagainya. Itu
harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya jamin apabila kita melakukan ibadah ini, yaitu ibadah di dalam gereja dan ibadah di luar gereja. Ibadah dalam gereja itu mendengarkan firman Tuhan, ibadah di luar gereja itu melakukan firman Tuhan, maka saya jamin kekristenan saudara akan menjadi semakin kuat, dan dengan demikian hidup saudara akan semakin diubahkan oleh Tuhan. Saudara saya kasih Tuhan, arti yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah kita benar-benar beribadah apabila hidup kita itu berubah. Kita benar-benar beribadah, baru benar-benar beribadah apabila hidup kita itu berubah. Jadi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Seberapa banyak pun kita beribadah, tanpa perubahan hidup, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita itu akan menjadi sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Roma 12 ayat yang ke-1 dan 2, kalau kita melihat di sana juga, kita akan melihat, menengok, ya, itu juga apa yang saya sampaikan itu. Roma 12 ayat yang ke-1 itu berbicara tentang ibadah yang sejati, yaitu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang ditandai dengan perubahan hidup. Roma 12 ayat yang kedua, ya, perubahan hidup. Nah, sekali lagi, seberapa banyak pun kita beribadah, sudah kasih Tuhan, tanpa perubahan hidup, semuanya itu akan sia-sia. Inilah yang saya sebut sebagai menipu diri sendiri. Apa itu? Mereka beribadah, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Ya, itu hal yang pertama. Perasaan yang dapat dikategorikan sebagai menipu diri sendiri adalah merasa beribadah, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Sekarang yang kedua, perasaan yang dapat dikategorikan sebagai menipu diri sendiri, yang kedua adalah merasa penting. Kita lihat ayatnya dalam Galatia 6 ayat yang ke-3. Silahkan dibaca. Galatia 6 ayat yang ke-3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah menilai arti penting seseorang itu dari apa yang dikenakannya atau aksesoris apa yang menempel di tubuhnya. Itu keliru besar. Itu akan bisa mempermalukan diri kita sendiri. Saya kasih ilustrasi. Abu Nawas adalah seorang yang sangat kaya raya. Satu hari ia diundang oleh temannya untuk datang ke pesta yang akan diadakannya. Pada hari H, Abu Nawas pergi ke rumah temannya yang sedang mengadakan pesta itu. Untuk lebih sehatnya, Abu Nawas berjalan kaki karena tidak terlalu jauh rumahnya. Dan dia juga memakai pakaian yang sangat sederhana. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia sampai di tempat pesta, tidak ada seorang pun yang menggubrisnya. Semua mengabaikannya. Jangankan disuruh duduk, disuruh masuk saja tidak. Ya, maka dengan kecewa Abu Nawas pulang. Sesampainya di rumah dia berganti pakaian, dia memakai pakaiannya yang paling indah, dan dia memakai mobilnya yang paling mewah, dan dia kembali ke tempat pesta itu tadi. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Abu Nawas ini masih di parkiran, para pelayan pesta itu sudah tergopoh-gopoh menghampiri mobilnya. Bahkan tuan rumah sendiri juga datang menyambut Abu Nawas dan mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika berada di dalam rumah dan mereka dijamu, ya, dengan hidangan yang utama, hidangan-hidangan yang lezat sudah mulai disuguhkan dan dipersilahkan oleh tuan rumah, maka Abu Nawas tanpa disangka-sangka dia menumpahkan seluruh makanan yang lezat-lezat itu ke pakaiannya, ya, ke pakaiannya dan juga ke mobilnya. Dengan rasa penasaran, tuan rumah ini bertanya, "Hai Abu Nawas, apa yang Anda lakukan?" Kemudian Abu Nawas menjawab, "Sesungguhnya bukan aku yang engkau undang, tetapi bajuku dan mobilku lah yang engkau undang." Nah, dengan perasaan malu, akhirnya sahabatnya ini meminta maaf. Inilah yang saya maksud, juga. Jangan pernah kita menilai arti penting seseorang itu dari apa yang dikenakannya. Arti penting seseorang itu dapat kita lihat dari komunitas yang akan ditinggalkannya. Contohnya kita, ya, kita pakai contoh diri kita sendiri saja. Arti penting kita itu dapat dilihat dari komunitas yang akan kita tinggalkan. Jika mereka itu sedih dan merasa kehilangan dengan kepergian kita, maka itu berarti kita memiliki arti penting dalam komunitas itu. Tetapi sebaliknya, apabila mereka, komunitas yang akan kita tinggalkan itu merasa senang dan bergumam puji Tuhan, akhirnya dia pergi juga,
maka itu berarti kita tidak memiliki arti penting dalam komunitas kita itu. Kita lihat di sini, susah atau senangnya komunitas kita itu sangat dipengaruhi oleh apapun yang telah kita lakukan di dalam komunitas itu sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dengan kata lain, arti penting kita itu tidak terletak pada apa yang kita kenakan, tetapi pada apa yang kita lakukan. Kita melihat dalam Titus 3 ayat yang ke-8 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Titus 3 ayat yang ke-8 terjemahan sederhana Indonesia. Semua yang sudah saya katakan itu benar. Ya, semua yang sudah saya katakan itu benar. Itu adalah kata Rasul Paulus. Terus? Dan saya mau supaya saudara mengajarkan semua itu dengan tegas. Ya, saya mau saudara yang dimaksudnya adalah Titus mengajarkan semua itu dengan tegas. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang percaya kepada Allah. Orang-orang yang percaya kepada Allah itu adalah saudara dan saya. Supaya apa? Melakukan apa? Sungguh-sungguh berusaha untuk berbuat baik. Sungguh-sungguh berusaha untuk berbuat baik. Silakan. Cara hidup seperti itu. Ya, cara hidup yang sungguh-sungguh berusaha untuk berbuat baik itu cocok bagi kita pengikut Kristus. Cocok bagi kita sebagai pengikut Kristus, dan bukan hanya itu saja, tetapi juga berguna bagi semua orang. Berguna bagi semua orang. Jadi kesungguhan kita untuk berusaha berbuat baik itu berguna bagi semua orang, memiliki arti penting bagi semua orang. Saudara yang kasih Tuhan, maksud saya begini, apa bangganya kita ini dipuji-puji orang lain, ya, sementara kita tidak pernah melakukan hal yang terpuji? Apa artinya kita ini dianggap penting oleh orang lain jika kita tidak pernah melakukan hal-hal yang penting? Inilah yang saya sebut sebagai menipu diri sendiri, yaitu apa? Merasa penting tetapi tidak pernah melakukan hal-hal yang penting. Baik, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, perasaan yang dapat dikategorikan sebagai menipu diri sendiri adalah yang ketiga, merasa benar. Kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Silahkan dibaca. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ya, saudara kasih Tuhan, kebenaran yang timbul dari perasaan kita itu tidak mempunyai arti lain kecuali mempersalahkan Tuhan. Saya ulangi lagi, kebenaran yang timbul dari perasaan kita tidak akan mempunyai arti lain kecuali mempersalahkan Tuhan. Ayat yang ke-10, silahkan saudara baca. Ayat yang ke-10 dari 1 Yohanes 1. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam persidangan jika ada dua orang sedang bertikai, saya tidak tahu apa istilah hukumnya, tetapi jika hakim itu sudah mengetok palu menyatakan yang satu itu benar, maka itu berarti yang lain itu salah. Demikian pun dengan peristiwa ini, dengan apa yang saya maksud ini. Ketika kita merasa benar, itu tidak akan memiliki arti lain kecuali kita sedang mempersalahkan Tuhan. Ya, kita sedang mempersalahkan Tuhan. Nah, saudara sekalian dikasihi Tuhan, itu sebabnya jangan sampai kita itu memiliki perasaan yang kebenaran, maksudnya jangan sampai kita ini memiliki kebenaran berdasarkan perasaan kita, yang timbul dari perasaan kita. Kita harus memiliki kebenaran yang berasal dari Tuhan. Bagaimana kita dapat memiliki kebenaran yang berasal dari Tuhan itu? Silahkan dibaca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dari 1 Yohanes 1. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya orang yang mengakui dosa yang akan dibenarkan oleh Allah, yang memiliki kebenaran yang berasal dari Allah itu. Saya kasih Tuhan, mengapa? Sebab Tuhan tidak akan membenarkan orang yang merasa benar. Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang merasa benar. Bahkan Dia sendiri berkata, Tuhan datang, Dia datang bumi ini untuk orang yang berdosa supaya bertobat. Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Ya, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi itulah ya mengapa kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita memiliki kebenaran yang berasal daripada Tuhan.
Lalu pertanyaannya, mengapa orang itu merasa benar? Ada beberapa alasan yang tercatat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ketiga. Silakan dibaca. Roma 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, alasan mengapa orang itu membenarkan diri, ya, merasa benar adalah yang pertama, berdasarkan ayat yang kita baca ini, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan yang kedua, mereka berusaha mendirikan kebenarannya sendiri. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenarannya sendiri. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara melihat kebenaran Allah dan mendirikan kebenaran sendiri adalah sebuah cara. Ya, mari kita lihat dulu saja. Kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Silakan dibacakan. Roma 10 ayat yang ketiga dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya Allah membenarkan manusia, jadi mereka berusaha dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara Allah. Ya. Dan karena itu mereka tidak mau taat dan mengikuti cara yang sudah ditentukan Allah. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat, ya, mengapa orang itu merasa benar, itu karena mereka tidak tahu, tidak mengetahui kebenaran Allah. Bagaimana caranya Allah membenarkan manusia. Jadi mereka berusaha dengan cara mereka sendiri, yaitu bukan dengan cara Allah. Dan karena itu mereka tidak mau taat, tidak mau mengikuti cara yang sudah ditentukan Allah, yaitu cara untuk Allah membenarkan manusia. Bagaimana cara Allah membenarkan manusia? Tadi telah kita pelajari. Yang pertama, cara Allah membenarkan manusia adalah ketika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita. Dan yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara bisa lihat dalam terjemahan baru, ya, dalam terjemahan baru, sekali lagi Roma 10 ini dalam terjemahan baru ayat yang keempat, ya, terjemahan baru. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul apa? Kebenaran karena iman. Inilah cara Allah untuk membenarkan kita, saudara. Jadi jangan sekali-kali kita merasa benar karena kita yang timbul kebenaran yang timbul dari pikiran kita. Jangan. Kebenaran yang timbul dari perasaan kita. Jangan. Kebenaran itu harus berasal dari Allah, harus dengan cara Allah, yaitu apa? Kita mengakui dosa kita dan kita percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal itu. Maka kita akan memperoleh kebenaran yang berasal daripada Allah itu. Saudara kasih Tuhan, inilah tindakan menipu diri sendiri, yaitu apa? Merasa benar tanpa hidup dalam kebenaran Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita simpulkan, ya. Mari kita simpulkan apa-apa yang telah kita pelajari hari ini. Menipu diri sendiri adalah tindakan seseorang yang berkaitan dengan perasaannya terhadap apa yang dilakukannya. Ya, 3 perasaan yang dapat dikategorikan sebagai menipu diri sendiri adalah merasa beribadah. Apa itu? Mereka merasa beribadah, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Yang kedua, mereka merasa penting, tetapi mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang penting. Itu menipu diri sendiri. Kemudian yang ketiga, mereka merasa benar, ya, tanpa mereka hidup dalam kebenaran Allah. Inilah menipu diri sendiri itu. Nah, saudara kasih Tuhan, saya rasa inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada setiap kita. Saya berharap firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih hari ini Engkau telah berfirman bagi kami supaya kami tidak menipu diri kami sendiri. Sebagaimana firman-Mu yang telah berkata hari ini, tolonglah kami supaya kami tidak merasa telah beribadah tanpa perubahan hidup. Tolonglah kami supaya kami tidak merasa penting tanpa kami melakukan hal yang penting. Dan tolonglah kami agar kami memiliki kebenaran-Mu supaya kami tidak merasa benar. Tolonglah kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu itu, memakai cara-Mu, yaitu mempercayai Yesus Kristus, sehingga dengan demikian hidup kami bisa diselamatkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkenanlah Engkau memimpin ibadah kami sampai kepada paripurnanya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya, kita sudah mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk berdoa syafaat. Kita mau naikkan pujian kita, ku tetap setia. Ku menutup mata, ku tetap
mengucap syukur Tuhan kepada Engkau, Tuhan yang mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, buat waktu dan kesempatan di minggu pagi ini Tuhan. Kami dapat menikmati hari ini adalah hari Sabat-Mu. Sekalipun pintu-pintu di rumah-Mu di bumi ini ditutup, tetapi pintu surga terbuka bagi kami semua, orang-orang yang bersungguh hati mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melimpahkan kekuatan-Mu kepada setiap kami yang datang mencari Engkau, masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami selalu serahkan Tuhan buat kehidupan kami, buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, di luar negeri, di dalam negeri ya Tuhan. Terlebih Tuhan yang ada di dalam hadirat-Mu saat ini, ke dalam tangan-Mu kami selalu menyerahkannya ya Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kami dengan ajaib dan sempurna, melimpahkan kasih dan kekuatan dan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami di dalam keluarga rumah tangga kami, di dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan selalu memperhatikannya, dan Tuhan senantiasa menjawab setiap seru dan doa kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat umat-Mu ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam pencobaan Engkau lepaskan, yang berbeban berat Tuhan memberi kelegaan, yang berputus asa Engkau memberikan pengharapan ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, menghadapi jalan buntu Kau berikan jalan keluar ya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong kehidupan kami, terlebih Tuhan bangsa dan negara kami. Engkau sudah menolong dan melawat bangsa kami Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan setiap orang yang terkena wabah corona ini Tuhan. Bahkan seluruh Tuhan Yesus Kristus, bumi ini sudah Engkau lalukan dari wabah corona ya Tuhan. Belas kasih-Mu terjadi Tuhan atas setiap umat manusia yang adalah ciptaan-Mu di bumi ini. Engkau mengampuni setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami, Engkau menolong setiap kami dalam pergumulan kami ini Tuhan. Tuhan sudah melawat bangsa kami, Tuhan sudah memulihkan dan menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah RT RW Tuhan, buat para pemimpin negara, bangsa dan kampung kami, buat aparat keamanan semuanya Engkau menolong beliau Tuhan, memberikan hikmat marifat yang datang daripada Tuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan dan pertolongan untuk Tuhan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menolong dalam setiap kehidupan kami, apapun pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan, pendidikan anak-anak kami, pertumbuhannya, kesehatannya, Mbah-mbah yang sepuh Engkau memberi kekuatan dan kesehatan, anak-anak muda yang membutuhkan teman hidup maupun pekerjaan Engkau menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh hanya Engkau-lah kekuatan dalam hidup kami, hanya Engkau-lah penolong kami satu-satunya yang kami andalkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu nyata, berkat-Mu mengalir atas hidup kami hari ini dan selamanya. Kekuatan, kesehatan, ketenangan yang datang daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami akan memelihara kami dengan sempurna. Demikian Tuhan doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus dan kami sudah menerimanya. Haleluya, amin. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita mengangkat tangan kita buka di hadapan Tuhan. Turunlah atas setiap saudara berkat rahmat, kasih setia Tuhan, damai sejahtera yang mengalir banjir dari tata Allah Bapa surgawi kita, berkat cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta berkat persekutuan yang manis dan indah di Roh Kudus kiranya menumpang kehidupan saudara, menyertai kita sekalian minggu pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembalikan pekerjaan yang kudus dengan mantap berkata amin. Tuhan